Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dan kita telah sampai pada bab yang ke-39, bab haqqil jar wal wasiyatu bihi, bab hak tetangga dan berwasiat atau menasihati tetangga. Dan seperti metode yang sudah biasa, bahwasanya Al-Imam An-Nawawi akan membawakan ayat sebagai pembuka dari bab ini sebelum menukilkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Maka ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi berasal dari surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukan Allah atau berbuat syirik dengannya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dan anak-anak ya dan kerabat-kerabatmu dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan teman yang dekat. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil, wa ma malakat aymanukum, dan hamba-hamba atau budak-budak yang kalian miliki. Ayat ini menegaskan kepada kita perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Di mana tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban yang paling wajib, yang pertama kali harus diperhatikan oleh seorang muslim. Karena ketika seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat segala amal ibadah yang ia kerjakan di dunia ini. Satu perbuatan syirik yang ia kerjakan akan menghancurkan seluruh amalan yang telah ia kerjakan selama hidupnya. Oleh karenanya dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul, mereka mendakwahkan kepada tauhid, mengajak orang untuk berbuat atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan syirik. Ini yang menjadi prioritas kita sebagai seorang muslim. Ini yang menjadi prioritas kita sebagai seorang mukmin. Berupaya memperbaiki dan memperhatikan bagaimana tauhid kita, beribadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak memperhatikan yang namanya tauhid ini dan ternyata kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik, maka amalan yang kita kerjakan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal 60 tahun, 70 tahun tapi masih berbuat syirik, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lainnya, tugas utama mereka,
prioritas dakwah mereka adalah mengajak orang untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus kepada setiap kaum seorang rasul untuk beribadah hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik, yaitu beribadah kepada taghut. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid ini begitu pentingnya, jadikanlah ia prioritas, pelajarilah tauhid ini, kenalilah apa yang akan membatalkan tauhid Anda, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu barulah kita melanjutkan kepada pilar-pilar agama yang lainnya setelah kita memantapkan kepada pilar yang paling terpenting ini. Wabil walidaini ihsana, dan kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita lihat bagaimana isi dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan beberapa poin yang Allah perintahkan kepada kita disandingkan dan digandengkan dengan perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita diperintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik di mana seseorang yang memiliki orang tua, maka dia punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Mengingat keberadaan kedua orang tua kita merupakan jalan kita menuju surga yang paling mudah diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, al-ummu awsatu abwabil jannah. Sungguhnya ibu itu adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya apa? Paling mudah dimasuki. Barang siapa yang ingin menjaganya, maka menjagalah. Jagalah pintu tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak mau menjaganya, maka pintu itu akan apa? Akan rusak. Dalam banyak ayat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya di saat orang tua mereka itu berada pada usia yang sudah tua, mereka tidak memperhatikan kedua orang tua mereka. Mereka tidak berusaha untuk meraih pahala dari berbakti dan membahagiakan kedua orang tua mereka. Maka orang tersebut dikhawatirkan akan apa? Tidak masuk ke dalam surga. Kenapa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, sungguh merugi orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya di saat tua, namun orang tersebut tidak bisa masuk surga. Maksudnya apa? Ketika kedua orang tua kita sudah tua, kita berjumpa dengan mereka, kita berbakti mereka, kita menyenangkan, membahagiakan, mengurusi kehidupan mereka, ya, maka itu adalah membuat kita menjadi gampang dan mudah untuk masuk ke dalam surga. Sehingga orang yang tidak jadi masuk surga, padahal dia punya orang tua yang sudah tua, maka itu adalah orang yang sangat merugi. Kemudian perintah yang berikutnya, wabidzil qurba, dan perintah kita untuk berbuat baik kepada kerabat kita. Kerabat memiliki hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Karena kerabat memiliki hubungan darah, yang dimana hubungan darah ini adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan. Kita tidak bisa memilih untuk menjadi anak dari B kalau Allah sudah menakdirkan kita menjadi anak dari si A. Kita tidak bisa memilih untuk menjadi saudara kandung si C, padahal Allah sudah menakdirkan kita untuk menjadi saudara kandung dari si D misalnya. Artinya hubungan kekerabatan kita itu merupakan keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diminta untuk memenuhi hak-hak mereka. Di mana dalam ayat yang lainnya Allah juga menyebutkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian meminta kepada Allah, dan bertakwalah kalian kepada apa? Takutlah kalian dengan menunaikan hak-hak siapa? Al-arham, orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Bahkan berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita mendapatkan pahala ekstra dibandingkan dengan berbuat baik kepada kedua orang-orang yang umum. Kata Rasulullah SAW, berbuat baik kepada orang yang umum, yang bukan merupakan keluarga kita, hanya mendatangkan satu pahala. Adapun berbuat baik kepada orang yang merupakan sanak famili kita,
kerabat kita, dengan menyambung silaturahmi kepada mereka, akan mendatangkan dua pahala, pahala kebaikan, pahala bersedekah, pahala membantu, dan lainnya, dan juga pahala menyambung silaturahmi kita. Menyambung silaturahmi, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan menambah rezeki kita dan akan memanjangkan umur kita. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah dan ingin diluaskan rezekinya oleh Allah, maka sambunglah silaturahminya. Ini banyak sekali dalam Islam dan begitu jelas sebenarnya. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita. Akan tapi ya, karena ketidaktahuan dari kaum muslimin membuat mereka menjadi acuh tak acuh dan menyia-nyiakan dan menelantarkan dan tidak menggubris orang-orang yang terdekat dengan hubungan mereka. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Lah kita jelaskan pada bab-bab yang sebelumnya bahwasanya berbuat baik kepada anak yatim memberikan pahala yang begitu besarnya kepada seorang muslim. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan kepada orang-orang yang mengurusi kekurangan atau mencukupi kebutuhan dari anak-anak yatim, maka dia akan bersama Rasulullah SAW begitu dekatnya di surga kelak. Kata Rasulullah SAW, "Ana wa kafilul yatain kahatain wa asyara bi usbu'ai." Kata Rasulullah SAW, aku dan orang yang mengurusi ya atau mengurusi kehidupan atau membiayai kehidupan anak-anak yatim seperti ini. Rasulullah menunjuk dengan kedua jarinya. Artinya apa? Hubungan mereka dengan anak-anak yatim, dengan orang yang mengatur dan mengurusi kehidupan anak-anak yatim, maka dia akan bersama Rasulullah SAW di surga kelak. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Dan telah kita jelaskan pada bab-bab yang sebelumnya di mana Al-Imam Nawawi telah memberikan bab-bab khusus berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Jangan menzalimi orang-orang yang miskin. Di mana orang-orang yang miskin doanya lebih didengar oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang miskin, mereka walaupun mereka miskin, namun mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang harus kita juga berbuat baik kepada mereka. Menolong seorang yang membutuhkan, menolong saudara kita yang kekurangan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang memudahkan atau menghilangkan kesulitan seorang muslim, kesulitan di dunianya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat kelak. Bayangkan, kita menghilangkan kesulitan saudara kita di muka bumi ini. Allah akan menghilangkan kesulitan kita di hari yang dimana kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan, ketika kita membantu seseorang sampai urusannya tuntas, selesai permasalahannya, clear, tidak ada problem yang tersisa, maka itu akan lebih disenangi oleh Rasulullah SAW dibandingkan iktikaf beribadah penuh totalitas dalam sebuah masjid selama sebulan. Bukan hanya sembarang masjid, akan tapi bahkan di Masjid Nabawi, kata Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Man masya ma akhihi fi hajatin," atau "la an amsya ma akhi fi hajatin hatta aqdiyaha." Kalau aku berjalan, kata Rasulullah SAW, bersama saudaraku, menyelesaikan urusannya sampai tuntas, clear, ahabbu ilayya, itu aku lebih cintai, min an a'taqifa fi masjidi hadza syahran, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjidku ini, kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi selama sebulan. Bayangkan. Oleh karenanya perintah yang Allah sebutkan dalam ayat ini digandengkan dengan perintah yang paling agung, yaitu bertauhid kepada Allah, menunjukkan ini bukan hal yang sepele. Ini bukan hal yang main-main. Ini adalah suatu hal yang agung yang seorang muslim itu harus berupaya untuk mengerjakannya. Kemudian wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Kita lihat, ini dia maksud dari ayat ini dibawakan oleh Imam Nawawi ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat.
yang nempel rumahnya dengan kita. Sebagian ulama menyebutkan tetangga yang dekat itu yang dimana dia bukan hanya tetangga, tapi dia juga kerabat kita. Bayangkan, kalau kerabat saja kita juga sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepadanya karena dia memiliki hubungan darah yang telah Allah takdirkan kepada kita. Bagaimana kalau kerabat tersebut bertetangga dengan kita? Dia sudah punya hak kerabat dan punya hak tetangga lagi. Semakin berlipat-lipat kedudukannya di sisi kita. Artinya apa? Yang kita harus memperhatikan hak-haknya. Bukan hanya kerabat, dia juga tetangga kita. Anak paman kita, atau paman kita, atau tante kita, anak tante kita. Ya. Mereka rumahnya dekat dengan kita, maka mereka memiliki hak tetangga dan juga hak kerabat. Dan kita akan jelaskan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi tentang keutamaan dari tetangga. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Maksud dari tetangga yang jauh di sini sebagian ulama mengatakan dia hanya tetangga tapi tidak punya hubungan keluarga. Jadi tetangga yang dekat itu maksudnya apa? Tetangga plus kerabat. Kalau tetangga yang jauh, tetangga yang tidak ada hubungannya dengan kita. Wa sahibi bil jam, dan teman yang dekat. Ini teman yang sangat dekat, teman karib, teman sejawat, teman yang selalu bersama kita. Wabni sabil, dan ibnu sabil, orang yang sedang berpergian, orang yang sedang traveling, yang dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan biaya untuk perjalanannya dan melanjutkan kehidupannya. Maka orang-orang ini wa malakat aimanukum, dan budak-budak kalian. Bayangkan, Islam sedemikian detailnya memposisikan orang-orang tertentu dalam Islam di mana mereka memiliki hak-hak yang telah Allah berikan kepada mereka yang wajib kita tunaikan hak mereka. Dan tidak kita temukan di agama apapun di dunia ini. Mau itu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun agama yang dibuat-buat oleh manusia. Sedemikian detailnya, satu demi satu Allah telah berikan kepada kita penjelasan tentang keadaan mereka. Bahkan budak pun Islam datang bagaimana kita wajib menunaikan hak mereka, ya, seorang budak dengan sebaik-baiknya, berlaku baik kepada budak. Kita lihat bagaimana begitu pentingnya seorang ketika dia memiliki budak. Dan alhamdulillah di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Justru Islam itu datang berusaha untuk memberantas yang namanya perbudakan. Sebagian orang banyak menuduh bahwasanya Islam ini datang justru ingin memberikan perbudakan, menyebarkan perbudakan. Justru sebaliknya, Islam ini datang berupaya bagaimana untuk menghilangkan perbudakan. Perbudakan sudah ada jauh sebelum datangnya Islam. Perbudakan sudah ada jauh sebelum datangnya Islam. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya, ketika baru diangkat menjadi Rasul, keadaan Bilal dan yang lainnya, mereka budak apa tidak? Budak artinya apa? Mereka sudah menjadi budak sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Artinya apa? Sebelum Islam sudah ada perbudakan. Dan Islam ini datang apa? Ingin menghilangkan perbudakan. Di antaranya Allah jadikan syariat penebusan kesalahan seseorang dalam beragama, dalam beberapa hal dalam beragama, di antaranya adalah apa? Membebaskan budak. Seseorang yang mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan, tidur sama istrinya, berhubungan seks di siang hari bulan Ramadan. Di antara kafarahnya apa? Apa? Membebaskan budak. Kemudian orang apa? Mendihar istrinya, ya, atau dia bersumpah misalnya, atau kafarah-kafarah yang lainnya. Rasulullah SAW jadikan di antara cara menebus kesalahan kita itu adalah dengan apa? Dengan membebaskan budak. Menunjukkan apa? Islam ingin menghilangkan perbudakan. Karena seseorang itu dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang paling mulia. Tidak hanya itu, di akhir hayatnya Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, di saat beliau sedang sakit keras, ketika Rasulullah sakit keras sebelum meninggal Rasulullah SAW, apa wasiat Rasulullah? Wasiat terakhirnya Rasulullah sebelum dia meninggal. Apa wasiatnya Rasulullah? As-salah, as-salah, as-salah.
Wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat. Diulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah salat ini. Wa ma malakat aimanukum, dan jagalah hak-hak budak-budak kalian. Itu di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih diperingatkan kita apa? Untuk menjaga hak-hak budak. Karena apa? Orang banyak yang zalim. Dan budak ini termasuk orang yang lemah. Telah kita jelaskan pada bab-bab yang sebelumnya tentang orang-orang yang lemah. Bagaimana orang-orang yang lemah tersebut bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan tidak boleh kita semena-mena menganiaya atau berbuat buruk kepada orang-orang yang lemah. Tidak boleh, kita harus jaga. Ya, kita harus hormati, kita harus muliakan orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Baik lemah dari sisi ekonomi mereka, atau lemah dari sisi fisik mereka, atau lemah dari sisi kedudukan mereka di mata manusia dengan menjadi seorang budak. Tetap kita harus muliakan, kita harus hormati mereka. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Maka hadis yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, muttafaqun alaih. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Jibril mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar. Jibril senantiasa, masih terus mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Terus, tidak berhenti. Jadi Jibril datang sekali waktu memberikan nasihat atau memberikan wasiat begini. Datang memberikan yang lainnya begini. Tapi tentang masalah tangga ini terus, sering banget. Tidak berhenti-berhenti. Mewasiatkan apa? Untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu, kata Rasulullah, sampai-sampai aku mengira, kata Rasulullah, annahu sayuwarrithuhu, nanti jangan-jangan tetangga itu juga bisa menerima warisan kita. Saking banyaknya diberikan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Rasulullah, jangan-jangan tetangga ini nanti juga boleh atau bisa menerima harta yang kita tinggalkan setelah kita wafat. Begitu sering dan begitu banyak, ya, kali Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah SAW untuk apa? Berbuat baik kepada tetangga. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ketika dia memiliki tetangga, maka dia harus memperhatikan hak-hak. Dan hak yang paling penting adalah bagaimana mereka merasa aman. Bagaimana mereka tidak terganggu. Baik terganggu dengan suara, terganggu dengan bau misalnya, terganggu dengan keributan yang kita hasilkan di rumah kita misalnya. Ini perlu kita perhatikan di waktu-waktu jam tidur, ya, di waktu malam, di waktu orang tidur siang. Maka hak-hak mereka untuk istirahat, merasa tenang, tidak terganggu, ya. Tidak boleh kita membuang sampah ke tempat mereka. Tidak boleh kita menyakiti mereka. Tidak boleh kita menzolimi mereka. Karena ketika mereka memilih tempat untuk tinggal di sebelah rumah kita, artinya mereka telah apa? Telah memiliki keyakinan untuk mendapatkan keamanan dari orang yang berada di sebelahnya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga mewasiatkan kepada kita, haknya tetangga itu, bahkan sampai ketika mereka mencium bau makanan dari rumah kita, itu mereka punya hak untuk mendapatkan makanan tersebut. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta marqatan, kalau kamu sedang memasak kuah daging, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Sedang masak gulai misalnya, atau soto lah misalnya, apapun itu, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranak, kata Rasulullah SAW, sehingga engkau bisa memberikannya kepada tetanggamu. Karena mereka mungkin mencium bau masakan yang engkau masak, sehingga apa? Mereka kepingin. Bayangkan, sampai hal begini Rasulullah SAW ajarkan kita.
Kalau masak perbanyak airnya supaya apa? Bisa mungkin kasih kuahnya atau isinya sekalian, jangan hanya kuahnya saja. Sehingga mereka juga bisa merasakan apa? Merasakan apa yang dirasakan oleh tetangganya. Makan seperti apa yang dimakan oleh tetangganya. Bayangkan ini yang disebutkan Rasulullah SAW. Kemudian seorang tetangga hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga keamanannya. Karena kita telah diamanati dengan menjadi tetangganya. Waliyadzubillah, jangan sampai seseorang itu justru ya menyakiti perasaan tetangganya atau menzoliminya. Atau bahkan tidak sedikit orang yang tidak apa, yang justru misalnya selingkuh, berzina dengan apa? Tetangganya. Orang yang berzina memiliki dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berzina dengan istri tetangga atau istri kerabat, itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan sekedar dosa berzina. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan di antara min akbaril kabail, di antara dosa-dosa yang paling besar, wa antuzani halilata jarik. Engkau berzina, selingkuh dengan istri tetanggamu. Selingkuh dengan istri orang yang rumahnya jauh, dosa besar. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan tersebut. Selingkuh dengan istri tetangga lebih besar dosanya. Kenapa? Karena tetangga kita itu menyangka kita ini adalah apa? Orang yang memberikan rasa aman kepada suaminya. Ketika suaminya pergi kerja, dia menyangka istrinya aman di rumah. Aman dari gangguan, aman dari ya kerusakan, bahkan aman dari hal-hal seperti itu. Nah, seorang ketika terjatuh ke dalam perbuatan zina dan berzina dengan istri tetangga, maka dosanya jauh lebih besar dari sekadar dosa zina biasa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Bersumpah Rasulullah 3 kali. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Bersumpah 3 kali Rasulullah. Menunjukkan apa? Bukan hal sepele. Tidak mungkin Rasulullah sekedar bersumpah sampai 3 kali. Kalau untuk hal-hal mungkin hal-hal yang sepele. Ini hal yang besar. Apa kata Rasulullah? Qila man ya Rasulullah? Mereka bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak sempurna imannya itu? Siapa yang engkau maksudkan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Jam 12 malam ribut rumahnya. Tetangganya tidur terbangun. Tetangganya sedang sakit butuh istirahat terbangun gara-gara apa? Gara-gara suara keras. Buang sampah, buang ke rumah tetangganya. Punya pohon ke rumah tetangganya, tidak berusaha dipotong pohonnya, mengganggu, daunnya jatuh berguguran ke rumah tangga. Harus kita perhatikan hal-hal tersebut. Jangan sampai tetangga kita itu menjadi apa? Terzolimi. Kecuali kalau tangganya bilang nggak apa-apa, biarkan pohonmu ini ke rumah saya karena saya senang bisa rindang rumah saya. Nggak ada. Kalau dia sudah mengatakan seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia belum mengatakan seperti itu, kita harus potong. Nggak boleh pohon kita ini masuk ke rumahnya orang. Mengambil tanah orang yang harusnya dia punya, batas rumahnya di sini dimajukan 1 meter, diambil tanah tetangganya, dizolimi tetangganya. Banyak hal-hal yang terjadi antara tetangga dengan tetangga yang lainnya. Dan Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seseorang. Jangan mimpi punya iman yang sempurna. Kalau Anda masih tidak bisa menjaga tetangga Anda dari apa? Dari perbuatan keburukan kita. Kemudian dalam hadis yang lainnya, dan ini juga berlaku kepada para ibu, para muslimah khususnya, dan kepada para seluruh kaum muslimin. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai wanita muslimah. Hadis ini ditunjukkan kepada wanita muslimah. Walaupun sebenarnya makna hadis ini juga untuk seluruhnya. Akan tapi kenapa ditunjukkan kepada wanita muslimah? Karena biasanya perempuan itu yang mengurusi urusan dapur. Biasanya perempuan itu yang mengurusi urusan apa dah? Dapur.
Kata Rasulullah, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seorang tetangga itu meremehkan tetangga yang lainnya. Tidak mereken, tidak menganggap. Walau firsani syatin, walaupun hanya sekedar memberikan hadiah atau makanan dari apa? Daging kambing atau apa, misalnya makanan-makanan seperti itu. Jadi maksudnya apa? Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW sebagai tetangga tuh harus sering memberikan hadiah. Ya, betapa indahnya. Ya, datang membawakan apa? Makanan, datang membawakan kue, datang membawakan nasi misalnya, ataupun apa hadiah-hadiah yang lainnya. Jadi menunjukkan apa? Saling memberikan hadiah terhadap tetangga atau orang-orang yang kerabat kita. Ini adalah apa? Juga perintah dari Rasulullah SAW. Dan jangan kita remehkan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang seperti itu tuh, di mata Allah SWT memiliki pahala yang begitu besar. Bukan hanya apa? Bukan hanya hal yang sepele. Ini adalah hal yang besar dalam Islam. Ya. Tahadu, tahabu. Saling berikanlah hadiah kalian, maka kalian akan saling apa? Saling mencintai. Itu solusi dari Rasulullah SAW. Kalau setiap orang seperti ini, setiap rumah saling memberikan, saling ngirim sana A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, terus dan seterusnya, semua akan saling mencintai. Yang membuat orang itu saling tidak mencintai, nggak kenal, nggak peduli sama yang lainnya, acuh tak acuh. Karena apa? Karena kurangnya hal yang sepele seperti ini. Nggak peduli. Coba kalau setiap rumah punya program, minimal seminggu sekali itu memberikan random aja tetangganya yang kaum muslim, ya terutama. Berikan makanan atau berikan hadiah. Dalam 10 tahun ke depan akan berubah. Komunitas di dunia ini akan menjadi apa? Saling mencintai, saling kenal, saling baik. Akan diperbaiki keadaan kita oleh Allah SWT. Akan diperbaiki keadaan kaum muslimin kalau mau mengerjakan dari hal-hal yang sepele seperti ini. Hadirin dari Allah SWT, hadis yang berikutnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yamna'u jarun jarahu an yaghrisa khashabatan fi jidarihi. Janganlah seorang tetangga itu melarang tetangga lainnya untuk menancapkan kayu di dindingnya. Summa yaqul Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, mali arakum anha muridin, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum, muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kenapa aku melihat kalian berpaling dari hadis ini? Karena orang sebagian menganggap remeh. Ya, tidak mau mengerjakan hal ini. Terlalu egois. Kadang-kadang tetangga kita ketika punya tembok, itu dia butuh untuk menancapkan apa? Kayu misalnya untuk menguatkan pondasi rumahnya misalnya. Dan itu ke tembok dia, bukan ke tembok kita. Ke tembok dia. Hanya saja tembok kita dengan tembok dia menjadi satu bagian misalnya. Maka kata Abu Hurairah, jangan dilarang hal seperti ini. Karena pertama masih di bagian rumah mereka. Ya, yang kedua, mereka memiliki tujuan untuk apa? Misalnya menjaga kekokohan rumah mereka, atau juga mungkin biar temboknya tidak jatuh, atau mungkin mereka ingin menancapkan sesuatu, ingin itu dan lain sebagainya. Jangan dilarang, kata Abu Hurairah. Dan orang-orang di zaman dahulu itu tidak mau. Ya, sebagian orang ada yang tidak mau. Kenapa? Karena ini tembok bersama, nggak bisa kamu pakai tembok ini manfaatnya buat kamu saja. Misalnya seperti itu ada. Dan Abu Hurairah ketika melihat ini, ya, marah. Kenapa kalian tidak mau mengerjakan ini? Wallahi la armiyan nabiha baina aktafikum. Aku akan lemparkan kayu-kayu itu, ya, kepada kalian. Artinya diancam oleh Abu Hurairah karena orang-orang tersebut tidak mau mengerjakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia hadirin dari Allah Subhanahu wa taala tentang hak-hak dari tetangga yang kita wajib untuk apa? Untuk jaga, untuk kita perhatikan. Jangan sampai tetangga kita itu terganggu, jangan sampai tetangga kita itu terzolimi, jangan sampai tetangga kita itu mencium bau makanan dari rumah kita. Berikanlah kepada mereka untuk mereka juga merasakan apa yang kita rasakan. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kehidupan kita.
Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-40, bab berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Ya, jadi ini bab yang sangat penting, di mana kita semua punya kewajiban sebagai seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang kita dan menyambung silaturahmi kita. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.